Halo teman-teman semuanya. Di sini saya dan kelompok saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang tugas etika dan hukum TI. Adapun yang kami ambil adalah masalahnya ancaman privasi dan data mining di era digital. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Damanik. Di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu yaitu apa itu jejaring sosial online. Jejaring sosial online yaitu menjadi hal yang tak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat saat ini. Tentunya hal ini tidak terlepas dari kemajuan teknologi yang menginspirasi corak dan pola interaksi masyarakat sekarang. Ditambah dengan teknologi baru yang semakin gencar mengembangkan inovasi-inovasi sehingga masyarakat tidak langsung harus mengikutinya. Jejaring sosial online juga menjadi sarana untuk mengatasi sebagian besar permasalahan di berbagai bidang, baik itu komunikasi, birokrasi, hiburan, pendidikan, dan lain-lain. Dengan bawaan sifatnya yang sangat cepat, mudah, dan dapat dengan biaya murah, media sosial menjadi alternatif untuk tetap terhubung dengan orang lain meskipun kita di berbeda daerah, provinsi, atau waktu, jam. Kita tetap bisa berkomunikasi dengan orang lain atau kerabat-kerabat kita yang ingin kita ajak ngobrol atau bicara. Pembahasannya yaitu kami memilih beberapa bagian, yang salah satunya privasi. Privasi ini banyak yang mendefinisikan sebagai ranah di mana masalah pribadi dan kebebasan tidak rusak. Dari sudut pandang hukum, pengadilan telah memutuskan bahwa hak atas privasi adalah aspek mendasarkan dari budaya barat. Di Amerika Serikat, Samuel dan Louis D. Brandeis pertama-tama mengonsep privasi sebagai perumusan hukum dalam esainya tahun 1899, The Right to Privacy. Dengan demikian, hukum privasi fokus pada pelanggaran terhadap gangguan yang mendalam pada martabat manusia oleh mereka yang memiliki kekuatan ekonomi atau pemerintahan. Hasil penelitian yang dilakukan Milham dan Atkin pada tahun 2018 mengkonfirmasikan dan memperluas eksplorasi histori dan hubungan antara sikap privasi dan perilaku mengungkapkan identitas pribadi, terutama di antara pengguna yang menempatkan perhatian lebih besar pada informasi pribadi mereka dan merasa protektif terhadapnya. Temuan Milham dan Atkin ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Gill et al. Pada tahun 2011. Dalam Milham dan Atkin dalam penelitian Milham dan Atkin pada tahun 2018 tentang pengungkapan informasi pribadi ke publik, hasil penelitian Gill et al. Mengkonfirmasikan bahwa pengguna yang menitiberatkan perhatian lebih besar untuk masalah privasi cenderung tidak banyak yang menjadi korban penyalahgunaan pada SNS atau media sosial sekarang. B. Data mining. Data mining ini menurut Chet et al. Adalah proses menemukan pengetahuan yang menarik dan sejumlah besar dan yang disimpan baik dalam database, gudang data atau repositori informasi lainnya. Berdasarkan definisi penambangan data definisi fungsi data mining, proses data mining yang umum meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Kita lihat gambarnya seperti itu. Adapun proses data mining berdasarkan overview dari Chet et al. Dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Persiapan data. Adapun persiapan data seperti mempersiapkan data untuk mining. Hal ini mencakup 3 langkah mengintegrasikan data dalam berbagai sumber data dan membersihkan suara dari data. Ekstrak beberapa bagian data ke dalam sistem data mining.
Pemproses data untuk memfasilitasi data mining. 2. Data mining menempatkan algoritma ke data untuk menemukan pola dan mengevaluasi pola pengetahuan yang ditemukan. 3. Presentasi data memvisualisasikan data dan mewakili pengetahuan yang di mining kepada pengguna. Baiklah teman-teman, saya Baharudin ingin melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan teman saya tadi, yang mana kami membuat judul tugasnya ancaman data mining. Di sini saya akan menjelaskan istilah big data. Istilah big data telah menjadi salah satu hal yang paling banyak perbincangan beberapa dekade belakangan ini, di mana penelitian yang dilakukan oleh Kitchenman Mardi mengingat ada 7 karakteristik big data. Pertama, keseluruhan sistem data. 2. Berjaringan halus, mempunyai revolusi yang kecil dan unik antara satu dan data yang lain berbeda, terutama ditandai dengan URL. Ketiga, biasanya generasi dan mungkin untuk digabung dari database yang berbeda. 4. Dapat mengubah bidang baru dengan mudah, dan skabilitas meluas dan ukuran dengan cepat. 5. Kebenaran data bisa beradul crowd serta mengandung ketidakpastian dan kesalahan. 6. Nilai dan wawasan yang dapat diekstraksi dan data dialihkan. 7. Variabilitas data, yang artinya dapat secara konstan berubah dalam kaitannya dengan konteks di mana mereka dihasilkan. Itu ada ancaman dan juga ancaman terhadap privasi dan data mining dikonsultasikan secara komprehensif oleh Leadership. Menurut Odell, dalam kaitannya dengan ancaman privasi dan data mining, terdapat beberapa kategori ancaman. Di antaranya ancaman terhadap konten multimedia. Tipe ancaman yang terjadi dalam kategori hal ini: paparan konten multimedia, kepemilikan bersama, manipulasi konten. Stagnografi adalah istilah yang digunakan untuk kegiatan yang menyembunyikan pesan rahasia di dalam pesan lainnya, sehingga keberadaan pesan rahasia tersebut tidak dapat diketahui. Metadata, link yang dibagi bersama, transpirasi data, tagging. Dan juga ada ancaman tradisional phishing, yaitu tindakan memperoleh informasi pribadi seperti user ID, password, dan data-data sensitif lainnya dengan menyamar sebagai orang atau organisasi yang berwenang melalui sebagai email. Malware, yaitu suatu program yang dirancang untuk merusak atau menyusup ke sistem komputer. Malware mencakup virus, worm, trojan, horse, dan sebagainya. Serangan sibil dan profil palsu, yaitu kegiatan dengan menggunakan akun untuk mengancam keamanan pengguna komputer. Spamming, yaitu kegiatan mengirim email palsu dengan mendapatkan server email yang memiliki. Ada juga serangan de-anonymisasi, yaitu strategi pada data mining di mana data yang tidak dikenal dirujuk dengan sumber data lain untuk mengidentifikasi sumber data anonim. Ketiganya ada ancaman sosial. Cyberbullying, yaitu segala bentuk kekerasan yang dilakukan atau remaja dilakukan oleh teman seusia mereka melalui internet. Kedua, cyberstalking, yaitu kejahatan yang dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan komputer, misalnya menggunakan email dan melakukan bidang berulang-ulang. Terima kasih dari penjelasan dari saya. Saya akan dilanjutkan sama teman saya untuk penjelasan berikutnya. Baiklah, kami akan melanjutkan hasil dari diskusi kami, yaitu analisis. Berbagai penelitian tentang analisis big data mengidentifikasi sejumlah kasus
yang berpotensi berbahaya bagi pengguna. Menurut penelitian yang dilakukan Dixon dan Zelman pada tahun 2014, ketersediaan basis data konsumen yang besar telah menghasilkan industri yang berkembang dari skor konsumen yang tidak diatur. Gun Vinson pada tahun 1980 memperkenalkan istilah otonomi individu, bahwa privasi seharusnya melindungi individu atas bagaimana menentukan nasib sendiri dan paling tidak kapasitas individu untuk definisi diri. Dalam lingkungan pengumpulan data, diskusi privasi dipersulit oleh dugaan kesulitan mendefinisikan pelanggaran privasi pada individu. Menurut Soft pada tahun 2013, berbagai upaya dalam beberapa tahun terakhir dilakukan untuk memperbarui perlindungan privasi atas dugaan pengumpulan data digital sambil mempertahankan strategi literasi yang mengasumsikan pengguna yang sadar akan privasi. Dengan berkembangnya SNS saat ini, isu terkait bagaimana menjaga privasi dan keamanan dari pengguna mulai mencuat, terutama ketika pengguna mengguna konten multimedia seperti foto, video, dan audio. Masalah keamanan dan privasi ini terus diproses untuk mencapai titik mapan dan dapat menanggulangi serangan-serangan keamanan dan privasi tersebut di dunia SNS. Hanson et al. Juga menawarkan alternatif untuk tidak hanya mengandalkan fitur keamanan yang dibangun di situs web jaringan, melainkan menggunakan fitur keamanan dan privasi bersama dengan kriteria pemindahan selektif dalam memutuskan siapa yang akan mengizinkan akses ke situs web mereka, terutama dengan informasi yang sensitif. Pendiri Facebook pernah menyatakan argumentasinya ketika privasi dipertanyakan di SNS, yang dalam hal ini adalah Facebook yang akan dibuat telah berulang kali menyatakan bahwa tujuannya adalah untuk membantu orang berbagi informasi dengan lebih efisien. Hal yang kemudian dipertanyakan apakah privasi masih ada atau tidak adalah sesuatu yang konteksnya sangat tergantung pada masyarakat, apakah masyarakat memilih untuk memperhatikan hal ini atau tidak. Kesimpulannya, social network site atau SNS merupakan jenis jasa web untuk membangun jaringan virtual di antara yang memiliki kesamaan minat, latar belakang, dan aktivitas. SNS dapat sangat bermanfaat bagi penggunanya karena mereka menghilangkan batas ekonomi dan geografi dan juga dapat berguna dalam mencapai tujuan yang berkaitan dengan pencarian kerja, hiburan, pendidikan, dan penggunaan SNS mendorong seseorang untuk mengungkapkan informasi pribadinya, misalnya usia, orientasi, dan suatu barang dan lain-lain. Board mengatakan bahwa informasi tidak bersifat pribadi karena tidak ada yang tahu, karena individulah yang membuat batas dan kontrol terhadap hal tersebut. Board juga menekankan bahwa ada area abu-abu yang sangat besar antara rahasia informasi yang dimaksudkan untuk disiarkan sebagai publik mungkin. Pengguna tidak mungkin memposting rahasia, tetapi mereka sering memposting informasi yang hanya relevan dalam konteks tertentu. Dengan kata lain, pilar utama untuk membatasi ruang gerak privasi dalam konteks ancaman terhadap privasi dan data mining di SNS adalah diri kita sendiri. Maka dari itu, selain dengan memanfaatkan fitur privasi yang telah ditawarkan oleh berbagai SNS, kita perlu menyadari bahwa itu saja tidak cukup. Asumsinya adalah jika mengunjungi halaman Facebook seseorang, kita dapat mengakses informasi dalam konteks, sehingga untuk menghindari hal semacam perlu proteksi diri sendiri. Dalam hal ini adalah literasi untuk peka terhadap privasi di SNS. Ya, sekianlah dari presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih.